9 YouTuber ini panen cuan dari konten yang terus-terusan nyerang Pak Jokowi di kanal masing-masing. Range pendapatan mereka berkisar puluhan juta sampai 1 miliar per bulan. Info ini diungkap sama akun TikTok @budiboga1 pada 18 Oktober lalu. Dalam videonya dia jelasin satu-satu siapa aja YouTuber yang cuannya gila-gilaan dari isu ijazah palsu Jokowi. Pertama ada Refly Harun. Channelnya hampir tiap hari bahas Pak Jokowi. Kadang muncul sendiri, kadang undang tokoh-tokoh yang juga anti Jokowi. Menurut data Social Blade, selama 30 hari terakhir channel Refly tembus 17 juta views. Estimasi pendapatannya antara $4.300 sampai $69.000 alias 71 juta sampai 1,1 miliar rupiah per bulan. Kedua, Hersubeno Point. Channel ini juga rajin banget bahas isu politik panas, terutama soal Pak Jokowi dan Istana. Dalam 30 hari terakhir, viewsnya 14 juta kali. Estimasi cuannya antara $3.400 sampai $639.000 alias 56 juta sampai 10,5 miliar rupiah per bulan. Ketiga, Abraham Samad Speak Up. Total viewsnya 3,5 juta kali dalam sebulan. Pendapatannya diperkirakan $882 sampai $14.000 alias 14 juta sampai 232 juta rupiah per bulan. Keempat, Langkah Update. Channel ini dapat 8,8 juta views dalam sebulan. Estimasi cuannya $2.200 sampai $35.000 alias sekitar 36 juta sampai 580 juta per bulan. Kelima, Sentana TV yang hampir tiap hari bahas Pak Jokowi. Dapat 4,7 juta views per bulan dengan cuan $1.200 sampai $19.000 alias 19,8 juta sampai 315 juta. Keenam, Bali G Academy milik Rizmon Sianipar. Channel ini punya 2,3 juta views per bulan. Estimasi penghasilannya $566 sampai $9.000 alias 9 juta sampai 149 juta rupiah. Ketujuh, Bambang Wijoyanto. Channelnya dapat 1,4 juta views sebulan. Estimasi pendapatannya diperkirakan $362 sampai $5.800 alias 6 juta sampai 96 juta per bulan. Kedelapan, Sword TV. Dulunya pro Pak Jokowi, tapi sekarang malah sering nyerang. Dalam 30 hari, viewsnya 5,6 juta kali. Estimasi pendapatannya $1.400 sampai $22.000 alias 23 juta sampai 364 juta per bulan. Kesembilan, Forum Keadilan TV. Channel ini sering banget nampilin narasumber yang kontra Pak Jokowi. Dalam 30 hari terakhir, dapat 13 juta views. Estimasi pendapatannya diperkirakan $3.200 sampai $51.000 alias 53 juta sampai 845 juta per bulan. Netizen pun rame banget di kolom komentar. Apa ini yang dinamakan gak nyenggol Jokowi gak makan? Tulis seorang netizen. Secara nggak langsung mereka ngemis-ngemis ke Pak D, tulis netizen lain. Oh, baru ngerti saya. Pantes clickbait terus judulnya, tulis yang lain. Nah, dari sini kelihatan kan, semakin sering nyerang Pak Jokowi, makin gede duit yang ngalir. Karena gini mekanismenya. YouTuber yang udah punya 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang bisa ikut program AdSense. Artinya, YouTube bakal nampilin iklan di videonya dan pembuat konten dapat bayaran dari tiap 1.000 tayangan atau CPM alias cost per mile. Nilainya bisa Rp10.000 sampai Rp70.000 per 1.000 tayangan, tergantung topik dan negara penonton. Nah, konten yang provokatif atau nyerang tokoh besar kayak Pak Jokowi biasanya gampang viral. Orang penasaran, marah, debat, dan makin banyak yang nonton. Itu bikin algoritma YouTube makin sayang sama channel mereka. Karena ya rame. Akhirnya makin banyak deh views-nya. Makin gede juga cuan dari iklan. Jadi, lama-lama fokusnya bukan lagi soal kritik politik, tapi soal algoritma dan rekening. Semakin panas judulnya, semakin deras uang yang mengalir ke kantong mereka. Efek samping dari outrage industry ini berbahaya banget. Publik jadi susah bedain konten yang benar-benar berisi kritik dan konten yang sekedar menjual clickbait, bahkan menyebarkan disinformasi. Akibatnya, konten di dunia digital makin penuh kebencian dan polarisasi, juga menurunkan kualitas debat publik. Sebagai netizen, kita harus lebih teliti dan lebih kritis dalam memilah informasi. Jangan gampang silau sama konten yang sekilas terlihat idealis dan pengen mengedukasi publik. Padahal di balik konten itu, si kreator lagi manfaatin emosi kita sebagai komoditas supaya menghasilkan klik, views, dan dolar. Yuk, jadi netizen yang cerdas.